Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Herani. Saya dari kelas TL2B dari Prodi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai reaktor. Apa itu reaktor? Reaktor merupakan peralatan utama atau peralatan yang terintegrasi baik dalam jaringan distribusi maupun transmisi. Dikatakan bahwa reaktor merupakan peralatan utama jika pemasangannya tidak menjadi bagian dari peralatan dasar lainnya. Misalnya, reaktor pembatas arus atau current limit reaktor, reaktor paralel atau shunt reaktor, dan lainnya. Kemudian dikatakan peralatan terintegrasi jika reaktor merupakan bagian dari suatu peralatan dengan unjuk kerja tertentu. Misalnya, reaktor surja hubung kapasitor paralel, reaktor peluang kapasitor, reaktor penyaring, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk tujuan aplikasi pemasangan reaktor dalam sistem tenaga listrik pada prinsipnya untuk membentuk suatu reaktansi induktif dengan tujuan tertentu, seperti membatasi arus gangguan, membatasi arus inrus pada motor dan kapasitor, menyaring harmonisa, kemudian mengkompensasi VAR, mengurangi arus ripple, mencegah masuknya daya pembawa sinyal. Kemudian ada pentanahan dari titik netral, peredam surja, dan yang terakhir yaitu mereduksi flicker pada aplikasi tanur listrik, serta penyeimbang beban dan power conditioning. Kemudian ada jenis-jenis reaktor. Reaktor terdiri dari tipe kering atau dry tip dan tipe terendam atau minyak. Berdasarkan jenis konstruksinya, reaktor tipe kering terdiri dari inti udara atau inti besi. Di bawah ini ada dua gambar. Yang pertama yang merupakan garis-garis ini adalah gambar dari reaktor konstruksi open style. Kemudian yang kedua ada reaktor konstruksi encapsule. Kemudian untuk bagian reaktor yang lain ada electromagnetic circuit atau inti besi. Pada reaktor 3 fasa, untuk mengurangi kopling medan magnet antar fasa dapat didesain reaktor dengan inti besi berkaki 5. Sela atau gap non-magnetik ini dapat digunakan untuk mengatur nilai induktansi reaktor dengan mendesain menjadi seperti gambar di bawah ini. Untuk gambar lempengan-lempengan, ini merupakan inti besi dari reaktor 3 fasa, dan untuk gambar yang utuh ini merupakan inti besi dari reaktor 1 fasa. Kemudian untuk kumparan belitan atau winding difungsikan sebagai air suppression reaktor. Manipulasi nilai induktansi reaktor dapat dilaksanakan dengan pengaturan tab belitan dan pengaturan gap pada inti besinya. Di bawah ini ada gambar dari kumparan. Kemudian ada terminal atau bushing, sarana penghubung antara belitan dengan reaktor. Pada reaktor tipe kering, terminal disebut dengan konektor clamp, sedangkan pada reaktor tipe minyak disebut dengan bushing. Gambar-gambar di samping adalah gambar dari terminal dan bushing. Di sini terdapat beberapa penjelasan mengenai terminal dan bushing. Kemudian untuk bagian dan fungsi yang lainnya ada pendingin dan oil preservation atau konservator. Untuk pendingin dipengaruhi oleh besarnya arus daya reaktif yang disumbangkan reaktor tersebut ke jaringan. Untuk temperatur operasi nilai di atas nilai ambang batas akan merusak sistem isolasi belitan maupun part-part lainnya akibat proses oksidasi. Oleh karena itu, pendinginan yang efektif sangat diperlukan.
Untuk konservator, saat terjadi kenaikan temperatur operasi pada reaktor, minyak akan memuai dan volumenya bertambah. Dan sebaiknya saat terjadi penurunan temperatur operasi, maka minyak akan menyusut dan volume minyak akan turun. Konservator digunakan untuk menampung minyak pada saat reaktor mengalami kenaikan temperatur. Kemudian ada gambar dari konservator dan juga reaktor dengan sistem pendingin. Kemudian yang terakhir ada dielektrik atau minyak isolasi dan isolasi kertas. Minyak isolasi pada reaktor berfungsi sebagai media isolasi, pendingin, dan pelindung belitan dari oksidasi. Kemudian untuk pedoman pemeliharaannya ada in-service inspection, yaitu kegiatan pengamatan visual pada bagian-bagian peralatan terhadap adanya anomali yang berpotensi menurunkan unjuk kerja peralatan atau merusak sebagian bahkan keseluruhan peralatan. Untuk bagian-bagiannya atau penjelasan dari in-service inspection ada reaktor kering, reaktor minyak, dan panel kontrol. Untuk reaktor kering harus dilakukan pemeliharaan belitan reaktor, kemudian pemeriksaan klem, sambungan, pemeriksaan support insulator, pemeriksaan serandang, pemeriksaan pondasi, dan pemeriksaan perangkat sistem pembumian. Untuk reaktor minyak, pemeriksaan bushing, pemeriksaan perangkat sistem pendingin, pemeriksaan perangkat sistem ekspansi minyak, perangkat sistem proteksi internal, pemeriksaan pondasi, dan pemeriksaan perangkat sistem pembumian. Untuk yang terakhir panel kontrol yaitu pemeriksaan elemen pemanas atau heater, kemudian pemeriksaan sumber tegangan AC/DC, dan pemeriksaan perangkat. Untuk pemeriksaan dan pemeliharaan reaktor kering dan minyak secara keseluruhan hampir sama. Kemudian untuk in-service measurement ada 3, yaitu pengukuran temperatur, dissolved gas analysis, dan pengujian karakteristik fisika kimia minyak. In-service measurement adalah kegiatan pengukuran yang dilakukan pada saat reaktor sedang dalam keadaan bertegangan atau saat beroperasi. Kemudian untuk pengukuran temperatur reaktor dapat dilakukan dengan perangkat IR thermometer atau IR termografi. Bagian-bagian reaktor yang perlu diukur temperaturnya ada 4. Ada body main tank, khususnya reaktor minyak, dan body belitan atau khusus reaktor kering. Pada radiator untuk reaktor minyak, untuk bushing khususnya reaktor minyak, dan klem-klem sambungan konduktor. Pada DGA akan dilakukan proses untuk menghitung kadar atau nilai dari gas-gas hidrokarbon yang terbentuk akibat ketidaknormalan dari komposisi kadar atau nilai gas-gas itulah dapat diprediksi ketidaknormalan di dalam reaktor. Kemudian untuk pengujian karakteristik fisika dan kimia ada pengujian kadar asam, pengujian tegangan antarmuka, pengujian warna minyak, pengujian sedimen, dan pengujian kandungan inhibitor serta pengujian titik nyala. Kemudian yang terakhir ada shutdown measurement, merupakan pekerjaan pengujian yang dilakukan pada saat reaktor dalam keadaan padam. Pekerjaan ini dilakukan pada saat pemeliharaan rutin maupun pada saat investigasi ketidaknormalan. Pada pemeliharaan ini dilakukan pengukuran tahanan isolasi, pengukuran tegangan delta, pengukuran tahanan DC, pengukuran induktansi belitan. Kemudian ada tambahan yaitu treatment. Treatment merupakan tindakan korektif pada saat shutdown 2 tahunan berdasarkan hasil in-service inspection pra atau pasca in-service measurement dan shutdown measurement serta shutdown function check. Untuk treatment bisa dilakukan dengan penggantian minyak dan cleansing.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.